Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Rayudi, dosen tetap Diploma 4 Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Video ini merupakan pernyataan diri saya unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan produk bernilai tambah. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib disampaikan kepada mahasiswa dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari berbagai materi, antaranya adalah mempelajari tentang konsep dasar dan proses pengembangan produk bernilai tambah, prinsip inovasi, identifikasi dan analisis kebutuhan pasar sebagai dasar di dalam pengembangan produk, rancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan tren, strategi pemasaran, dan proses pengujian serta peluncuran produk. Program ini akan disajikan dalam bentuk teori yang memungkinkan adanya diskusi, penugasan, dan tes. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada 5. Yang paling utama adalah buku yang berjudul New Products Management, karya Crawford dan Di Benedetto. Metode pembelajaran pada perkuliahan ini selain ceramah, yaitu menerapkan juga model project learning, presentasi, diskusi, dan juga kuis. Saya menyusun RPS dan bahan ajar seperti slide PowerPoint untuk memudahkan di dalam proses pembelajaran, serta menyiapkan media ajar yang sesuai dengan kebutuhan materi. Seperti misalnya, dalam pertemuan ini saya menggunakan prototipe produk dan mahasiswa yang nantinya akan digunakan sebagai gambaran dasar untuk menyampaikan ide awal tentang konsep protein. Baru setelah itu mahasiswa akan saya ajak untuk menyusun definisi protein, ikatan peptida, dan asam amino. Untuk memahami secara jelas bagaimana bentuk protein bisa tergambarkan dengan mudah. Penggunaan media tersebut diharapkan mampu memudahkan mahasiswa untuk membangun konsepnya sendiri, membangun pengetahuan yang dibutuhkan dalam konsep definisi protein yang mampu dipecah, ikatan peptidanya menjadi asam-asam amino yang sederhana dan dibutuhkan oleh tubuh. Sistem penilaian yang saya gunakan ada 6 aspek. Yang pertama yaitu praktik sebanyak 30%, partisipan sebesar 5% yang diuraikan menjadi kehadiran mahasiswa, ketepatan waktu mahasiswa untuk masuk ke kelas, serta keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Kemudian ada kuis sebesar 5%, kemudian ada ujian akhir semester sebesar 25%, kemudian ada ujian tengah semester sebesar 25%, dan terakhir adalah tugas sebesar 10% yang diuraikan menjadi ketepatan jawaban serta ketepatan waktu di dalam mengumpulkan tugasnya. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pengembangan produk bernilai tambah untuk pertemuan kedua dengan pokok bahasan yaitu prinsip inovasi tentang protein, ikatan protein, serta asam amino. Selamat menikmati. Gini ya? Ya. Gini, itu saya anaknya. Ya. Gimana kabarnya? Sehat. Tetap semangat ya. Satu materi pokok pada program studi teknologi pengolahan hasil perikanan yaitu tentang protein. Kan Pak. Jadi orang perikanan yang bilang ayam ya. Ikan Jadi makanya paling saya favorit adalah ikan. Kalau kalian bilang ayam, kalian pergi ke sekolah ayam ya.
Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang protein. Bagaimana memanfaatkan protein pada bidang pangan. Ya. Yang terakhir, bagaimana cara kita melakukan pengujian mutu terhadap produk-produk yang mengandung protein. Apa yang Bapak sampaikan ketika tidak kalian pahami langsung katakan ya. Oke. Susu ikan adalah produk susu yang bisa dihasilkan dari protein. Ada yang tahu protein apa? Protein adalah senyawa organik yang menyusun tubuh. Ya, yang terdiri dari asam amino. Ya, yang saling berikatan dengan satu sama lain. Rantai ikatan disebut apa? Peptida. Oke? Ya, coba 4 orang lebih kenalan. Paling berpegang mana? Paling berpegang apa? Paling berpegang apa? Oke? Ya, eto. Ibaratkan ini protein. Ya, ini protein ini. Kalian berputar sampai pusing. Udah cukup. Nanti pusing bener. Ini protein ya. Jangan dilepas. Ya, ini adalah protein. Ya, jadi protein itu adalah senyawa, ya, senyawa organik yang berukuran lebih besar. Ya, ini adalah protein. Mana Pak yang disebut asam amino? Kalian belum bisa. Lepas. Yang disebut asam amino ini satu, ya, asam amino, asam amino. Kata peptidanya mana? Ini. Ya. Ini kata peptidanya. Oke? Nah, paham ya sampai sini ya? Ikatan peptida berarti dia memiliki ukuran yang paling sederhana. Protein itu adalah rantai ikatannya yang masih besar, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh, dikonsumsi, dicerna oleh tubuh, ya, yang paling menentukan secara kualitas adalah bagaimana protein bisa dicerna dengan baik, bisa menghasilkan gizi atau nutrisi yang baik bagi tubuh. Yang menentukan apa tadi? Itu tadi, ukurannya ketika besar dia akan susah untuk diserap. Ya, tubuh harus memiliki effort yang tinggi untuk memecah protein. Ya, jadi protein ikan di sini ya, protein yang paling mudah untuk dicerna dibandingkan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau nabati. Ya, itu sudah ketentuan. Jadi ketika kalian makan ikan, sebetulnya protein yang dihasilkan itu akan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Proses apa? Hidrolisis. Ya, jadi yang disebut proses hidrolisis itu protein akan dipecah menjadi bentuk sederhana yang namanya asam amino. Oke? Ya. Jadi salah satu produk yang dibuat dari protein atau asam amino adalah susu. Bapak rasa materi sudah cukup? Ya, Bapak ingin mengevaluasi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi kalian ya. Bapak ingin 2 pertanyaan ya, paling penting yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama, protein. Ya, apa yang dimaksud tentang protein ikan? Silakan. Ya, silakan aja. Simpai, izin memperkenalkan diri, nama saya Mafirapati, NRP 6024421636 asal Maluku.
Sumpah izin menjawab, protein adalah senyawa atau zat gizi makro yang dalamnya terdapat asam amino dan senyawa ini juga bagus untuk kesehatan tubuh dan juga menambah tinggi perempuan. Oke, baik. Jawabannya sangat bagus. Tangan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa protein itu adalah gizi makro yang ada dalam tubuh kita. Ya, tapi zat gizi makro itu masih dalam bentuk mikro, ya, yang disebut asam amino. Siapa yang tahu apa itu asam amino? Coba. Oke, silakan. Siapa namanya? Menimpa yang memperkenalkan diri, nama Satu tadi termasuk semester 2 asal dari sekolah Sunda. Menimpa ingin menjawab, asam amino adalah komponen penting dalam protein yang terkandung dalam susu ikan. Asam amino adalah blok bangunan protein yang terdiri dari beberapa jenis termasuk histidin, isoleucin, leucin, lisin, methionine, phenylalanin, dan threonine. Manfaat dari asam amino dalam susu ikan juga dapat meningkatkan kesehatan, mendukung pertumbuhan tubuh, mengoptimalkan fungsi dari tubuh. Oke, jangan dulu. Bagus. Pertanyaan-pertanyaan. Ulangi ya. Tadi protein adalah zat gizi makro dalam bentuk yang masih besar. Tapi di dalam tubuh kita sebenarnya perlu dipecah lagi supaya gizi atau nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh. Ya, yang namanya asam amino. Asam amino non esensial itu asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita, sehingga sumbernya harus diperoleh dari sumber lain. Ya, apa ya makanan yang kita konsumsi? Ada ikan, ada nabati, sayur-sayuran, ya, itu masuk dalam tubuh kita dan diserap dari sumber yang kita makan. Tapi kalau asam amino esensial itu sudah ada di dalam tubuh kita. Kita sudah belajar tentang protein, apa itu protein ikan, apa itu asam amino, ya, serta fungsi-fungsi protein dan asam amino pada aplikasi di pangan, ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas atensinya, ya. Kita ketemu di sesi atau di mata kuliah pada hari selanjutnya, ya. Pesan dari Bapak, tetap sehat dan selalu makan makanan yang bergizi. Sebagai manusia perikanan harus cita. Ya. Terima kasih. Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.